الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya bagi Allah, alladzi yang anzala, yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hamba-hambanya, menurunkan al-kitab Al-Quran, walam yaj'al, dan dia tidak menjadikan, lahu di dalamnya, iwajan bengkok, qayyiman sebagai bimbingan yang lurus, liyungzira, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, ba'san, akan siksa, syadidan, yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisinya. Wa yubasyira, dan memberikan kabar gembira, al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, alladzina, yang ya'maluna, yang mereka semua mengerjakan, as-salihati, amal-amal yang soleh. Memberikan kabar gembira, anna lahum, bahwasannya bagi mereka, ajran, pahala, hasanan, yang baik. Makithina, mereka kekal, fihi, di dalamnya, abadan, untuk selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, yang pantas dipuji hanya Allah. Yang pantas diterima kasihi hanya Allah. Kenapa hanya Allah? Karena kullu syai'in, segala sesuatu, maujudin, yang wujud itu semua dari Allah. Kullu ni'matin min Allah. Semua nikmat dari Allah. Selain Allah tidak ikut andil apapun di dalamnya. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan makhluknya untuk mendatangkan nikmat itu kepada kita, sebetulnya bukan makhluk itu yang berbuat, tetapi Allah yang menggerakkan. Biar apa? Biar makhluk yang mengantarkan nikmat itu kepada kita mendapatkan pahala dari Allah. Ada orang kasih uang kepada kita. Kalau pakai kacamata zahir,
wah orang ini baik sekali ya, mau ngasih uang kepada saya. Tetapi kalau dilihat dari batin, uang itu bukan dari dia. Dari siapa? Dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan dia untuk memberimu uang. Biar apa? Biar engkau mendapatkan nikmat dari Allah dan supaya yang memberi kamu uang dapat pahala dari Allah. Jadi kalau selain Allah itu kok berbuat kebaikan itu digerakkan biar dia dapat untung. Maka yang layak diterima kasihi siapa? Hanya Allah. Alladzi anzala ala 'abdihil kitab. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat layak dipuji adalah ketika Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan Al-Qur'an. Jadi turunnya Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat Allah yang menjadikan kita harus selalu memuji Allah. Bagaimanakah sifat Al-Quran? Walam yaj'al lahu iwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan di dalam Al-Quran itu ada bengkoknya. Apa maksud ada bengkoknya? Kemarin sudah saya jelaskan panjang. Ringkesnya, lam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang saling berlawanan di dalam urusan maknanya. Jadi Al-Quran itu mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, semuanya isinya selaras. Tidak ada pelin-pelannya. Tidak ada maknanya saling bertabrakan, itu tidak ada. Beda dengan omongan manusia. Omongan manusia hari ini A, nanti besok B, nanti ketemu apa lagi jadi C, tergantung situasi, kondisi, keadaan. Mana yang menguntungkan, mana yang mengenakkan, mana yang cocok, itulah kata-kata manusia. Al-Quran tidak. Di dalamnya tidak ada saling berlawanannya. Semuanya selaras mulai awal sampai akhir. Kemudian walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyima ini artinya apa? Qayyima maknanya yang pertama lurus. Kalau qayyiman diartikan lurus, berarti ini kata-kata qayyima adalah tambahan keterangan dari walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan kebengkokan dalam Al-Quran qayyiman, berarti Al-Quran itu lurus. Makna yang kedua, qayyiman maksudnya adalah mu'tadil bainal ifrati wat tafrit. Al-Quran ini isinya adalah sesuatu yang seimbang. Seimbang itu bagaimana? Seimbang itu pas. Pas itu bagaimana? Pas itu tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Nah kalau manusia ini kan kadang-kadang terlalu lemes. Sampai enggak mau ngapalkan, enggak mau wiritan, enggak mau ngaji. Semua digampangkan, boleh semua. Nah, ini namanya kebablasan gampangnya. Terkadang kalau manusia itu kebablasan kencengnya. Wejos sampai sholat nggak berhenti, khurut nggak pulang-pulang. Maka kebablasan ini adalah sesuatu yang tidak ada bagusnya. Kebaikan, kengejosen juga enggak bagus. Terlalu lemes juga enggak bagus. Tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu meringankan. Inilah Al-Quran. Isinya pas. Cocok semua.
tidak terlalu memberatkan. Sehingga aturan-aturan dalam agama itu mudah. Tapi mudahnya agama tidak sampai menjadikan agama itu menjadi sesuatu yang bisa dipermainkan. Pas, ukurannya pas. Tidak kelebihan, juga tidak sampai kurang, imbang. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan liyungzira ba'san syadida. Di antara fungsinya Allah memberikan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyungzira ba'san syadida. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir akan datangnya siksa yang sangat-sangat berat, sangat-sangat pedih milladunhu, dari sisi Allah. Kemudian ada seorang ulama mengatakan, Allah di atasnya tadi berfirman alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah. Setelah itu Allah berfirman liyungzira ba'san syadida. Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, ancaman azab kepada orang-orang kafir. Ini juga merupakan nikmat Allah. Loh, ancaman azab kok nikmat Allah itu bagaimana, Pak? Diancam sebelum datangnya azab, ini merupakan nikmat. Di depan ada jurang. Maka orang yang pasang pelang, hati-hati, stop di sini karena depanmu ada jurang. Orang yang memasang pelang itu orang baik apa orang jahat? Orang baik. Begitu juga termasuk Allah Subhanahu wa taala itu harus kita puji dan harus kita terima kasihi. Kenapa? Di antaranya adalah liyungzira ba'san syadida. Karena Allah telah memberikan peringatan, ancaman terhadap orang-orang yang tidak baik di dunia ini. Diberi ancaman di dunia, artinya dia masih hidup, artinya dia masih bisa kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, untuk tobat dari dosanya, untuk menjadi lebih baik dan menyingkir dari apa yang diancamkan oleh Allah. Coba bayangkan, kalau umpama orang-orang kafir itu malah disemangati. Alangkah mengerikannya. Umpama mereka nggak diberi peringatan sama sekali. Umpamanya mereka itu nggak diberitahu mengenai neraka. Akhirnya mereka merasa benar, tahu-tahu sampai neraka. Itu kan sangat kasihan. Tapi kalau sudah diberitahu kok nekat nabrak terus, nah Anda memang layak dihukum. Maka liyungzira ba'san syadida, ini juga merupakan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Kenapa? Dengan adanya ancaman itu, akhirnya kita bisa menjauh dan menyingkir dari ancaman-ancaman tersebut. Semoga kita dijauhkan Allah dari siksa-siksanya. Kemudian fungsi yang selanjutnya, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Wa yubashshira, dan untuk memberikan kabar gembira al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan, satu ancaman untuk orang kafir, yang kedua kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah menjanjikan untuk mereka annalahum ajron hasana, bahwasannya bagi mereka pahala yang baik, yaitu surga. Ini ayat ini coba kita renungi ini. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka kita ini iman apa enggak? Iman ya? Amal soleh apa enggak? Amal soleh.
Maka selayaknya orang yang beriman dan beramal soleh nggak boleh susah hidup di dunia ini. Harus selalu bergembira, harus selalu senyum, apapun yang terjadi kepada dia. Lah kok gitu Pak? Lah sudah dikasih kabar gembira sama Allah kok masih pasang muka masam tuh bagaimana? Saya lagi galau Pak ini loh. Sudah diberi kabar gembira sama Allah mengenai surga kok masih galau ini bagaimana? Hati saya gelisah, sumpek rasanya. Loh, sama Allah sudah dikasih kabar gembira surga kok sumpek itu bagaimana? Jangan-jangan kita nggak paham apa arti dari surga itu. Maka kita sebagai orang beriman, ketika membaca Al-Quran harusnya banyak senyum, karena Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita. Insyaallah hadirin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Wa yubashshira, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk memberikan kabar gembira. Orang yang diberi kabar gembira itu sebelumnya gembira apa enggak gembira? Orang diberi kabar gembira, berilah kabar gembira. Sebelum diberi kabar gembira berarti dia gembira apa enggak? Orang iman memang seperti itu. Di dunia ini banyak ujiannya. Di dunia ini banyak ketemu dengan perkara-perkara yang menyumpekkan dia. Maka orang-orang beriman yang banyak masalah, orang-orang beriman yang lelah di dalam perjuangannya, orang-orang yang beriman yang banyak tantangannya dalam perjuangannya. Baca ini. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Hei orang-orang iman yang amal soleh, enggak usah sedih. Bergembiralah. Memang masalahmu banyak. Memang ujianmu berat. Tantanganmu dari segala penjuru. Tapi enggak usah sedih karena Allah telah mendatangkan kabar gembira berupa surga. Semoga kita mendapatkan semua. Anna lahum ajran hasana. Allah memberikan kabar gembira bahwasannya bagi mereka pahala yang baik. Pahala yang baik berupa surga, kemudian Allah melengkapinya dengan kata-kata apa? Makithina fihi abada. Orang-orang yang beriman itu mereka semua di surga tinggal selama-lamanya. Dan ini adalah puncak kenikmatan. Jadi kenikmatan itu dikatakan sempurna kalau abada. Kenikmatan itu dikatakan sempurna itu kalau kekal. Kalau nikmat itu seindah apapun, kalau enggak kekal itu ya enggak puas. Anda umpamanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tampan di dunia. Sehingga orang memuji ketampanan kita. Itu nikmat apa bukan? Nikmat. Kekal apa tidak? Tidak. Anda dipuji karena umurnya baru 15, 20, 30. Tunggu sebentar lagi. Nanti mulai 40, mulai 50 itu sudah filter HP itu udah nggak bisa ngaluskan wajah lagi. Kerutannya sudah terlalu dalam. Itulah dunia. Itulah dunia. Dunia ini adalah suatu perkara yang menipu. Kenikmatannya, keindahannya menipu. Dia menjanjikan yang indah, setelah dapat biasa aja. Kemudian setelah dapat tidak lama kebahagiaan itu. Itulah dunia. Tapi kalau surga enggak, makithina fihi abada. Semua yang di surga itu kekal semua. Tampannya kekal. Di surga muda terus. Enggak ada keriputnya, enggak ada tuanya. Istrinya muda terus. Beda dengan di dunia kan? Kalau di dunia ya awalnya muda, lama-lama tua. Kalau pengen muda ya cari lagi. Bikin muda yang lama nggak bisa.
Diterima nggak diterima kan begitu. Kalau di dunia lama-lama jadi jelek. Dunia mobil baru lama-lama jadi jelek. Kalau surga enggak. Ganteng terus, cantik terus. Bahkan setiap Jumat boleh upgrade muka. Sehingga nanti ada pasar Jumat, wajah-wajah di situ fotonya dipajang, saya pengen jadi itu, langsung berubah wajahnya. Kalau sekarang kan pengen wajah itu ngelamun kan. Kalau yang edit, nggak nyata. Kalau di surga nyata. Di surga bahagianya terus abadan. Makannya terus. Senangnya terus. Itulah orang-orang yang di surga. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Khalid abada itu artinya tidak ada akhirannya. Selama-lamanya. Ya kapan? Sampai kapan? Ya terus. Nah, kalau dunia ini ya walaupun umur panjang akhirnya mati. Dunia ini dimakan terus lama-lama habis. Dunia ini tidak kekal. Segala sesuatu itu kalau tidak kekal sebanyak apapun akhirnya habis. Maka seorang ulama mengatakan, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu umur sebanyak biji-bijian gandum yang ada di satu gudang. Banyak enggak? Tapi kalau diambili satu setiap hari istiqomah, lama-lama habis. Dunia itu sebanyak apapun lama-lama habis. Kalau surga enggak ada habisnya. Maka dari itu sangat bodoh sekali kalau orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhiratnya. Orang yang mementingkan dunia dibandingkan akhiratnya ini adalah sebodoh-bodohnya manusia. Maka sampai ada pepatah mengatakan talibud dunya jahil. Pemburu dunia goblok dia. Kenapa? Karena dia memburu sesuatu yang kenikmatannya menipu dan memburu sesuatu yang ketika dia dapatkan lama-lama habis. Kemudian talibul uqba aqil. Pencari akhirat adalah orang yang berakal. Kenapa dikatakan berakal? Karena dia mencari sesuatu yang kekal. Mencari sesuatu yang sekali dapat nggak akan pernah lepas dari dia selama-lamanya. Orang kalau sudah sekali masuk surga nggak akan pernah keluar selama-lamanya. Dia akan enak terus, senang terus. Maka pemburu akhirat ini adalah aqil, manusia yang berakal. Kemudian terakhir yang tertinggi, talibul maula kamil. Orang yang mencari Allah sampai lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan surga, yang diingat hanya Allah, yang dicari hanya Allah, yang diburu hanya ibtigha wajhillah, hanya ridha Allah. Inilah kamil, orang yang sempurna. Kalau surga itu ya tetap aja makhluk kan. Seindah apapun surga ya tetap aja makhluk. Tapi kalau orang yang mencari yang menciptakan makhluk, inilah kesempurnaan bagi seorang manusia. Semoga Allah tolong kita untuk menjadi orang yang selalu memburu ridha Allah. Salatullah